Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumidin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul udmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan akan membawa keberkahan di dalam hidup kita. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah kisah pria yang puasa sehari dan berzikir pada satu malam di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Banyak dianjurkan hal yang perlu kita amalkan di bulan Sya'ban ini. Karena Rasulullah mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang bercabang di dalam membalas amal-amal hambanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat satu kebaikan di lain atau di luar bulan Sya'ban akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah. Jika di bulan Sya'ban, maka 10 itu akan bercabang menjadi beberapa lipat kali. Kemudian yang berkaitan dengan puasa sehari, kemudian berzikir pada satu malam di bulan Sya'ban, itu berawal dari pengertian kami tentang sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man ahya lailatal idaini wa lailatan nisfi min Sya'bana lam yamut qalbuhu khina yamutul qulubu, yang artinya barang siapa menghidupkan malam dari 2 hari raya dan malam pertengahan bulan Sya'ban, maka hatinya takkan pernah mati pada saat hati orang lain pada mati. Kaitannya dengan kisah pria disampaikan oleh Muhammad bin Ibnu Abdullah Az-Zahidi, bahwa dia mengatakan, seorang kawanku bernama Abu Hafsah Al-Kabir meninggal dunia. Maka saya pun sholat atas jenazahnya, tetapi tidak saya ziarahi kuburnya selama 8 bulan. Kemudian saya bermaksud menziarahi kuburnya, dan pada malam itu saya tidur bermimpi melihat dia berubah warnanya. Wajahnya menjadi pucat. Saya mengucapkan salam kepadanya, tapi dia tidak menjawab salamku. Maka saya berkata, Subhanallah, kenapa kamu tidak menjawab salamku?
Dia menjawab, menjawab salam adalah suatu ibadah, sedang kami diputuskan daripada ibadah karena kami sudah meninggal. Dia menjawab salam adalah suatu ibadah. Lalu saya bertanya lagi, dan kenapa saya lihat kamu telah berubah wajahmu, padahal parasmu dulu demikian elok nan indah? Orang mengatakan ganteng. Maka jawabnya, setelah aku diletakkan di dalam kuburku, seorang malaikat datang lalu berdiri di atas kepalaku seraya berkata, hai orang tua yang buruk, dan disebutnya seluruh dosa-dosaku, akan keburukan perilakuku, lalu aku dipukulnya dengan sebuah tiang, maka jasadku menyala menjadi api. Kemudian kuburku berbicara kepadaku, katanya, tidakkah engkau malu terhadap Tuhanku? Itu kata kubur. Dan seterusnya aku dihimpitnya, sekali himpit sampai bercerailah rusuk-rusukku dan putuslah seluruh persendianku. Dan aku tetap tersiksa sampai pada suatu malam di mana hilal bulan Sya'ban nampak terbit. Seketika itu ada yang berseru dari atasku, hai malaikat, lepaskan dia. Sehari di antara hari-hari, sesungguhnya dia telah menghidupkan suatu malam pada bulan Sya'ban semasa hidupnya dan berpuasa sehari di antara hari-hari bulan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan siksaan daripadaku dengan kehormatan sholatku pada suatu malam dari bulan Sya'ban itu, dan puasa sehari daripadanya. Kemudian dia memberi kabar gembira kepadaku akan memperoleh surga dan rahmat. Jadi ini kabar tentang orang yang melaksanakan puasa sehari dan sholat malam sekali pada suatu malam bulan Sya'ban, yang akhirnya ia disiksa meskipun dia melaksanakan sholat, tetapi karena dia banyak dosa ia disiksa. Tapi akhirnya ketika sampai pada bulan Sya'ban, maka siksa itu berhenti dan dia dijanjikan akan masuk surga. Dari kejadian itu dapat kita ambil hikmahnya bahwa ternyata ibadah kita yang kadang-kadang baik belum tentu Allah menerimanya kalau niat kita tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting dan terbaik, perbanyak berbuat amal kebaikan dan jangan sampai menyampaikan atau memberitahukan kebaikan-kebaikan kita itu kepada orang lain karena akan bernilai riya. Maka jauhilah riya atau pamer, entah itu harta, entah itu amalan kita, karena itu akan menjadi sia-sia karena tidak sampai kepada Allah dan tidak diakui kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling benar yang harus kita laksanakan, semua pekerjaan, perbuatan, kebaikan, ibadah, niatkanlah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena malu dengan teman, jangan karena ingin mendapatkan harta, tapi ingin mendapatkan ridha Allah yang pertama kali. Niat lillahi ta'ala untuk memohon ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan barangkali ada kesalahan dan kehilafan, itu kami menyadari karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu dan tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya,
itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.